B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Keluarganya adalah keturunan Gorontalo dan Makassar. Ayahnya, Alwi Abdul Jalil Habibie, adalah seorang guru dan pemimpin komunitas setempat. Dari 8 bersaudara, B.J. Habibie adalah anak keempat yang tumbuh dalam keluarga religius. Masa kecil B.J. Habibie sangat akrab dengan bacaan Al-Quran sang ayah yang membuatnya tenang. Itulah sebabnya di umurnya masih 3 tahun, B.J. Habibie sudah lancar membaca Al-Quran. B.J. Habibie sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dari masa kecilnya. Akan tetapi, B.J. Habibie ditinggalkan sang ayah meninggal dunia saat usianya masih sangat muda, yakni 14 tahun. Dari situlah sang ibu harus berjuang sendiri untuk melanjutkan hidup bersama-sama dengan kedelapan anaknya. Sejak kepergian sang ayah, akhirnya keluarga B.J. Habibie pindah ke Bandung. Karena terkenal sebagai seorang intelektual, maka kurang lengkap jika tidak mengetahui latar belakang pendidikan B.J. Habibie. Karena B.J. Habibie sudah tumbuh menjadi anak yang cerdas sejak kecil, maka di sekolah pun ia adalah murid yang cerdas. SMA Kristen Dago Bandung adalah sekolah tempat B.J. Habibie mengenyam pendidikan sampai kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi di ITB, yang saat itu masih bernama Universitas Indonesia Bandung. B.J. Habibie hanya kuliah selama setahun di ITB, kemudian melanjutkan studinya di Jerman selama 10 tahun. Saat Habibie masih menjadi mahasiswa ITB, pemerintahan Presiden Soekarno sedang gencar membiayai anak-anak bangsa menimba ilmu dan bersekolah di luar negeri. Dari ratusan pelajar yang menerima beasiswa dan diberangkatkan ke Jerman, B.J. Habibie termasuk dalam rombongan kedua yang berangkat ke Jerman tanpa beasiswa dari negara pada tahun 1955. Ibunya lah yang membiayai B.J. Habibie kuliah di jurusan Teknik Penerbangan Spesialis Konstruksi Pesawat Terbang di Rheinland-Westfalen Technische Hochschule Jerman. Menimba ilmu yang ia tempuh di luar negeri itu tidak berlangsung singkat dan mudah. Selama bertahun-tahun B.J. Habibie belajar di RWTH Aachen sambil bekerja secara praktik. Motivasi yang ia bawa belajar di Jerman awalnya adalah B.J. Habibie tertarik membangun pesawat komersial sesuai ide Soekarno. Akhirnya muncullah perusahaan PT PAL yakni IPTN pada saat itu. Selain itu, motivasi terbesar B.J. Habibie untuk sukses juga datang dari sang ibu yang sudah susah payah untuk membiayai pendidikan hingga kehidupannya di luar negeri yang tidak murah. Tahun 1960, B.J. Habibie berhasil menyelesaikan studinya untuk gelar diploma Ing.nya di Technische Hochschule dengan predikat sempurna atau Cum-Laude yang rata-rata nilainya adalah 9,5. Gelar insinyur inilah yang membuatnya bisa bekerja di firma Talbot, industri kereta api di Jerman. Pada tahun 1974, B.J. Habibie diundang oleh Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia dan bergabung dengan pemerintah. Di Indonesia, Habibie mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau disebut dengan BPPT dan juga terlibat dalam program pembangunan pesawat terbang termasuk proyek N250 Gatot-Kaca. B.J. Habibie terlibat dalam politik setelah diangkat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi pada tahun 1978. Pada tahun 1998, di tengah gejolak politik dan tuntunan reformasi, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dan Habibie terpilih sebagai presiden yang baru. Pemerintahan Habibie menghadapi berbagai tantangan, termasuk tuntunan reformasi dan krisis ekonomi yang melanda Asia pada waktu itu. Meskipun masa kepemimpinannya relatif singkat, Habibie melakukan berbagai reformasi dan membuka ruang lebih besar bagi kebebasan berpendapat. B.J. Habibie mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden pada Oktober 1969 setelah kejadian kontroversial di Timor Timur dan tuntutan reformasi yang semakin kuat. Meskipun pemerintahannya memiliki keberhasilan dan kegagalan, Habibie tetap dihormati sebagai tokoh yang membuka pintu bagi demokrasi di Indonesia.
Setelah masa pensiunnya, Habibie aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pendidikan. Ia mendirikan Yayasan Habibie dan Ainun untuk pendidikan dan pengembangan teknologi di Indonesia. B.J. Habibie dengan visinya dalam bidang teknologi dan kontribusinya dalam dunia politik tetap diingat sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah modern Indonesia. Warisan beliau terus menginspirasi generasi penerus untuk berkontribusi pada pembangunan dan kemajuan bangsa. Pada 11 September 2019, B.J. Habibie meninggal dunia di Jakarta, meninggalkan warisan sebagai tokoh yang berperan dalam pembangunan industri dan perekonomian Indonesia. Kisah cinta dari B.J. Habibie dan Ainun kemudian ditayangkan di bioskop pada 20 Desember 2012 yang berjudul Habibie dan Ainun.